Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Felisa Zahra dan rekan saya. Sifat Renita Rasmadania. Kami berdua dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi kedatangan kami ke sini itu untuk melakukan observasi dan wawancara tentang peran tenaga pendidik dalam pencapaian akreditasi di SMK Analis Kesehatan Tunas Medika Cipayung. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak jika Bapak berkenan. Pertanyaan pertama yang akan saya tujukan kepada Bapak Wendy. Ya, yang pertama, bagaimana sih Pak SMK Analis Kesehatan Tunas Medika ini mempersiapkan diri untuk akreditasi? Kalau dalam persiapan akreditasi itu bukan dalam waktu dekat. Mungkin setelah akreditasi sebelumnya kita di situ mulai menyiapkan, ya kan, perbagian dari misalnya kepala sekolah tugasnya apa, ya kan, ada rencana kerja kepala sekolah, terus bagian wakil-wakilnya kesiswaan, semuanya punya rencana kerja tersendiri. Kali kalau tenaga pendidik kita membuat semacam, kalau namanya RPP ya, kalau zaman sebelum kurikulum merdeka RPP, Kalau sekarang udah berubah jadi RPS mungkin. Ya, jadi RPS atau sekarang disatuin dalam satu modul. Oh iya. Ya di situ. Mungkin persiapannya itu ya, sejak kita nggak bisa mempersiapkan instan, kita persiapkan sebelum akreditasi itu dimulai. Jadi ketika akreditasi dimulai, bahan-bahan yang kita butuhkan udah ada semua, gitu. Jadi setiap ada perannya masing-masing. Sebagai kepala sekolah mereka sudah mempersiapkan, untuk tenaga pendidik juga sudah mempersiapkan untuk mencapai akreditasi tertentu. Iya, emang semuanya punya tugas masing-masing karena laporannya per masing-masing gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Pak kayak tantangan yang dihadapi tenaga pendidik itu dalam proses akreditasi, kayak hambatan atau kayak kesulitan gitu Pak dalam mencapai? Khususnya di swasta banyak sih. Banyak, ya? Tantangannya, kesulitannya banyak. Untuk tenaga pendidik sendiri mungkin kalau swasta itu kan nggak hanya satu sekolahan ngajarnya. Iya. Ya, beberapa sekolahan, perangkat yang mereka bikin juga nggak sedikit, bisa berlembar-lembar kalau di print out itu banyak banget. Jadi kadang mereka terhambat oleh waktu ketika mereka kerja, waktu untuk membuat, terus mereka juga harus mengajar gitu ya. Jadi hambatan paling utamanya ya adalah waktu. Kalau untuk siswa ada nggak Pak kayak hambatan menurut Bapak, kayak siswanya menjadi hambatan gitu? Kalau siswa sih enggak Ya? Kalau siswa itu bagaimana seorang pendidik mengajar aja. Ya. Siswa itu kan tinggal ngikutin kurikulum, terus pembelajaran yang diset oleh para pendidik itu sendiri. Jadi kalau misalnya apa perangkat yang kita buat kita jalanin, nah itu mempermudah juga, siswanya juga akan real memberi pernyataan yang sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu. Jadi menurut Bapak hambatannya hanya waktu? Ya, yang paling besar itu waktu, dan ya waktu pengajar itu sendiri. Oh iya. Selanjutnya, dampak positif pencapaian akreditasi bagi Bapak sendiri, bagi tenaga pendidikan yang lain gitu, dampak positifnya apa Pak? Ada dampak positifnya. Kalau akreditasi bagus kan di swasta itu kan jadi patokan, jadi lirikan untuk mereka daftar ke sini. Satu gitu kan, dan sekolah kita benar-benar kompeten di bidangnya, jadi nilai plus untuk sekolah kita itu sendiri gitu. Jadi biar kayak pihak dari luar melihat sekolah ini dengan pandangan yang baik gitu. Iya, ibaratnya kalau misalnya nilai 9 di akreditasi B itu masih bagusan nilai 7 di akreditasi A. Jadi semakin akreditasinya bagus, image sekolah kita juga tinggi. Baik. Kalau untuk hal ini kayak peningkatan akreditasi tuh meningkatkan motivasi dan semangat kerja bapak-bapak sekalian atau enggak? Akreditasi ya meningkatkan sih, karena berjalannya sesuai prosedur. Oh harusnya guru
bikin ini, oh tenaga pendidikan inilah ada kerjaannya juga. Jadi kalau semua kerjaan mengikuti alur yang sudah ditentukan, itu akan berjalan bagus biasanya. Ya kayak misalnya kalau kita ngajar nggak punya RPP, kan nggak ada panduan. Kalau kita ngajar ada RPP-nya, itu bisa step by step dari misal pembukaan sampai penutupan, kan di tengahnya ada berbagai hal kayak misalnya pembelajarannya apa, medianya apa. Kalau itu semua diikutin, kita jadi lebih mudah karena udah persiapan. Jadi persiapan itu penting. Jadi hal ini sangat memengaruhi kayak untuk meningkatkan motivasi kerja Bapak gitu, kayak semangat kerja untuk kerja gitu. Iya, itu pengaruh banget. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana sih Bapak akan mempertahankan dan meningkatkan hasil akreditasi di masa-masa yang akan mendatang? Ya, tentunya kita selalu update ya, karena akreditasi itu apa yang dibutuhkan berubah, apalagi kedepannya kita berhubungan dengan media digital. Jadi akreditasi yang dulu harus berlembar-lembar print out, kita bisa dikemas dalam satu media digital. Contohnya misal di website, apa yang udah ada nih, misalnya butuh ini, oh sudah kita taruh web kita, jadi tinggal dilihat. Nah sekarang kan akreditasi sistemnya dilihat dari pusat itu sendiri, nilainya. Kalau nilai kita udah mencapai nilai yang pantas untuk diakreditasi, baru mereka datang ke sekolah kita untuk visitasi gitu. Baik, sekian pertanyaan saya untuk Bapak Wendy. Sekarang akan beralih ke rekan saya, Syifa Trianita. Jadi saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak Galang. Pertama, apa sih peran dan tanggung jawab tenaga pendidikan dalam proses akreditasi? Peran tenaga kependidikan itu kalau dalam akreditasi sesuai di bidangnya ya, betul tadi seperti yang Pak Wendy bilang, kalau di sekolah kita jadi per bagian itu udah punya tugas dan kewajiban masing-masing. Jadi kayak contoh di bagian kepengurusan nih, bagian persuratan, tugas dan kewajibannya apa, bagian kurikulum apa, terus yang dari operator kayak gimana, dari bendahara juga apa, itu udah punya rencana masing-masing. Jadi tinggal di dirembukin gitu sih, paling kira-kira ini kurangnya di mana, yang harus dipus apa gitu paling. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Bagaimana tenaga kependidikan di SMK Analis Kesehatan Tunas Medika Cipayung bekerja sama untuk mencapai akreditasi yang terbaik? Untuk mencapai akreditasi yang terbaik, poinnya sih sama kayak nomor 1, cuman kalau untuk itu kita sih kayak misal ada yang kurang nih di bagian persuratan atau di bagian operator, itu nanti kita saling membackup satu sama lain, kurangnya di bagian mana. Kayak untuk penatausahaan misalkan di bagian RPP yang tadi sempat disinggung seperti modul ajar dan sebagainya, itu kalau misalkan memang ada yang kurang, nanti kita follow up kira-kira kekurangannya di mana, kesulitannya di mana. Berarti nggak beda jauh dari yang pertama. Iya. Ini dari hasil evaluasi sebelumnya ya. Iya. Dari hasil evaluasi. Baik, selanjutnya, bagaimana kinerja staf tata usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung akreditasi? Terkait sarana dan prasarana sih, untuk akreditasi itu sudah terbilang cukup lengkap, karena kita juga memfokuskan ke sarana dan prasarana. Terlebih lagi kan di masa sekarang itu kan peran digital juga kan penting ya. Jadi kebanyakan sekarang di pushnya tuh ke arah digital. Jadi sarana prasarananya dilengkapin ke arah situ. Kayak contoh yang di labnya dipenuhin, terus ya teknik cara mengajarnya di gurunya lebih mulai ke memanfaatkan teknologi di modul sama RPP. Baik, saya akan lanjut pertanyaan yang berikutnya. Apa pesan dan harapan bagi tenaga kependidikan di SMK Analis Kesehatan Tunas Medika Cipayung terkait akreditasi? Pesan dan harapan ke depannya. Mungkin kalau untuk pesan dan harapannya,
semoga kedepannya nanti bisa ditingkatkan lebih lagi untuk akreditasinya. Kita juga berusaha sebagai tenaga kependidikan bersama-sama untuk memajukan nilai untuk mempush nilai akreditasinya supaya nanti kedepannya bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi, agar image yang dibangun di sekolah juga bisa lebih positif lagi ke lingkungan sekitar, ke siswa-siswanya, alumninya juga, gitu sih paling. Baik, saya akan pertanyaan yang terakhir. Apa saran untuk tenaga pendidikan di sekolah lain yang ingin mencapai akreditasi? Mungkin kalau untuk saran sekolah lain untuk terkait akreditasi itu mungkin lebih dipersiapkan lagi segala bentuk halnya, baik dari segi sarana dan prasarana ataupun dari segi penatausahaan, karena kan kalau untuk akreditasi sendiri itu kan nggak berbicara tentang apa yang udah kita lakuin nih selama 1 tahun ini, tapi kan 3 atau 4 tahun ke belakang, dan juga rencana ke depannya tuh mau kayak gimanain. Jadi lebih dipersiapkan di hal-hal kayak gitunya aja sih paling. Dari sebelum ininya, dipersiapkan dari sebelumnya. Iya, dipersiapkan dari hal penatausahaannya, dari yang tahun-tahun sebelumnya, sama persiapan yang mau direncanain nanti itu kayak gimana, dipersiapkan itu. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Wendy dan Bapak Galang sudah bersedia menjadi narasumber kami, sehingga kami dapat mendapatkan banyak informasi tentang pencapaian akreditasi di SMK Analis Kesehatan Tunas Medika Cipayung. Mohon maaf bila kami berdua ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih atas waktunya Bapak Wendy dan Bapak Galang. Iya, sama. Terima kasih.